Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Sahih Al-Bukhari, masuk pada bab berikutnya, bab Al-Ma'id Daim, bab tentang air yang tenang. Air yang tenang yang tidak mengalir, ya. Itu bagaimana hukum orang yang buang air kecil di air yang tidak mengalir tersebut. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syuaib qala akhbarana Abu Zinad anna Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj haddatsahu annahu sami'a Abu Hurairah, bahwasanya Al-A'raj mendengar dari Abu Hurairah, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Abu Hurairah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, nahnul akhiruna sabiqun, kita ini orang Islam yang paling terakhir tetapi kita yang paling duluan. Kemudian Imam Bukhari berkata, wa bi isnadihi, dengan sanad yang sama, qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan sanad yang sama dari Al-A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladzi la yajri, janganlah sesekali seseorang pun dari kalian buang air kecil di air yang diam, yang tidak mengalir. Thumma yaktasilu fihi, kemudian dia mandi dari air tersebut. Lafal hadis yang pertama, nahnul akhirun as-sabiqun, ya. Kita adalah umat Islam yang paling terakhir tetapi yang paling pertama. Apa hubungannya hadis ini dengan bab Al-Ma'id Daim, bab larangan kencing di air yang tenang? Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan tidak ada hubungan. Hadis ini hanya sekedar disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk menyebutkan sanadnya, bahwasanya dalam sanad yang sama ini, ya, dalam sanad yang sama ini baru kemudian Abu Hurairah meriwayatkan hadis larangan untuk buang air kecil di air yang tenang. Jadi enggak ada hubungannya dengan bab. Tetapi maksud dari hadis nahnu al-akhiruna sabiqun, kita adalah yang terakhir namun kita yang duluan, maksudnya dari sisi kemunculan, yang muncul terakhir adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, umat-umat terdahulu, ya. Mereka lebih dahulu daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di akhirat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih dahulu, baik di padang mahsyar, baik di hisab, baik tatkala di sirat, baik tatkala di mizan, baik tatkala masuk surga, maka yang lebih dahulu adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna hadis tersebut. Nahnul akhirun, kita yang paling terakhir muncul di muka bumi, tetapi sabiqun, tetapi lebih dahulu di akhirat kelak. Dan ini di antara bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya di padang mahsyar juga telaga yang terbaik adalah telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dihisab, umat Rasulullah SAW yang dihisab terlebih dahulu. Tatkala lewat sirat, Nabi Muhammad SAW yang terlebih dahulu. Kemudian umat yang terlebih dahulu melewati sirat sampai masuk surga. Yang membukakan pintu surga, yang mengetuk pintu surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti oleh umatnya. Adapun hadis yang menjadi pembahasan kita adalah la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri tsumma yaktasilu fihi.
Kata Nabi, tidak boleh salah seorang dari kalian kencing di air yang diam, tidak mengalir. Kemudian dia mandi di situ. Seakan-akan tidak logis ya. Itu air tergenang. Kemudian kamu kencingi. Setelah itu kamu mandi di situ. Ini tidak logis ya. Oleh karena janganlah kencing di air yang tidak mengalir ya. Sama seperti hadis Nabi SAW, la yadribanna ahadukum imra'atahu dharbal amah thumma yudhaji'uha. Janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti memukul budaknya. Setelah itu dia gauli istrinya. Ya, aneh, engkau pukuli istrimu seperti memukul budak, di malam hari kemudian engkau menggaulinya. Tidak pantas. Mirip seperti hadis ini, tidak pantas seorang kencing di air yang diam, kemudian setelah itu dia mandi dari air tersebut. Mafhum mukhalafah dari hadis ini, mafhum mukhalafah kebalikannya, berarti kalau airnya mengalir tidak mengapa kencing di situ ya. Kencing di sungai misalnya atau kencing di ada got besar kemudian airnya mengalir, tidak mengapa ya. Tidak mengapa karena yang dilarang adalah air yang tergenang diam, maka tidak boleh dikencingi di situ. Kenapa Nabi SAW melarang? Ya, banyak pendapat di kalangan para ulama, tetapi Allah alam bisawab pendapat yang lebih kuat bahwasanya Nabi melarang sebagai satu dzari'ah, yaitu untuk menutup pintu-pintu, jangan sampai orang kencing di situ akhirnya air tersebut ternajisi. Dan air tersebut bisa diperlukan untuk mandikah, untuk mungkin kalau airnya bersih untuk diminum, untuk yang lainnya. Tatkala seorang kencing di situ, kemudian orang lain pun kencing di situ, lama-lama air tersebut akan menjadi ternajisi. Maka Nabi SAW melarang untuk buang air kecil di air yang tenang. Ya. Ini ada pembahasan khilaf panjang tentang masalah ini, tapi kita lewatkan saja ya. Karena kalau saya sampaikan nanti bikin pusing, bulan Ramadan cepat lapar nanti. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya ya. Babun idza ulqiya ala dhahril musalli qadarun aw jifatun lam tabsut alaihi salatuhu. Bab jika seorang sedang salat kemudian diletakkan di atasnya kotoran atau bangkai, ya maka salatnya tidak batal. Salatnya tidak batal. Saya ulangi, bab kalau seorang sedang salat kemudian diletakkan di atasnya, di pundaknya kotoran atau bangkai, maka salatnya tidak batal. Kemudian Imam Bukhari membawakan riwayat wa kana Ibnu Umar idza ra'a fi thawbihi daman wa huwa yusalli wada'ahu wa madha fi salatihi. Ya. Adalah Ibnu Umar kalau dia sedang salat kemudian dia lihat bajunya ada darah, maka dia letakkan bajunya ya. Artinya dia buka, dia letakkan. Dulu kain sangat mudah untuk dipakai. Maka dia letakkan, kemudian dia lanjutkan apa? Salatnya. Dia lanjutkan salatnya. Misalnya seorang sedang salat, kemudian ternyata dia lihat di sorbannya atau di songkoknya ada kotoran, maka dia letakkan songkoknya, dia lanjutkan salatnya. Wa qala Ibnul Musayyib wa Sya'bi, dan berkata Ibnul Musayyib dan Sya'bi, idza shalla wa fi thawbihi damun aw janabatun aw li ghairil qiblah aw tayammama fa shalla thumma adrakal ma fi waqtihi la yu'id. Kalau seorang sedang salat kemudian ternyata di bajunya ada darah ya. Karena kita tahu pendapat jumhur ulama darah adalah najis. Ya. Sebagian ulama berpendapat darah tidak najis kecuali darah yang keluar dari sabilain, ahadis sabilain, dari dubul atau kubul. Adapun darah yang dari badan tidak najis. Namun jumhur ulama berpendapat darah adalah najis. Dan kita tahu namanya salat tidak boleh pakaian kena najis. Ya, barang siapa yang salat pakaian kena najis atau sajadahnya ada najisnya, maka tidak sah salatnya menurut mayoritas ulama. Nah, jika seorang salat ternyata dia dapati di pakaiannya ada darah, ya, atau ternyata ya dia dalam kondisi janabah, atau ternyata dia salat bukan ke arah kiblat, atau ternyata ya dia bertayamum kemudian dia salat kemudian dia dapati ada air dalam waktu yang sama, maka tidak perlu dia
Tidak perlu dia ulangi salatnya. Ya. Tidak perlu dia ulangi salat. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari. Artinya kalau ternyata seorang baru tahu ya, dia salat bukan dari awal. Dia tahu ternyata pakaiannya ada darah di tengah salatnya, atau dia tahu ternyata dia tidak menghadap kiblat ya. Dia tahu belakangan, maka tidak perlu mengulangi salatnya, Tentunya ini semua adalah masalah khilaf, tetapi ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Yang menjadi pusat perhatian kita adalah hadis yang akan dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis berikutnya ya. Qala haddatsana Abdan qala akhbarani Abi an Syu'bah an Abi Ishaq an Amr bin Maimun an Abdullah qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajid. Hadis berikutnya dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, tatkala Rasulullah SAW sedang sujud, tahwil qala haddatsani Ahmad bin Utsman qala haddatsana Syuraih bin Maslamah qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf an abihi an Abi Ishaq qala haddatsani Amr bin Maimun anna Abdullah bin Mas'ud haddatsahu. Bahwasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud menyampaikan kepada Amr bin Maimun, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli indal bait. Suatu hari Rasulullah sallallahu salat di dekat Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum pindah ke Madinah, Rasulullah sallallahu sering salat di dekat Ka'bah. Salat wajib maupun salat sunnah, Rasulullah SAW sedang salat di dekat Ka'bah. Dan setelah Nabi SAW ke Madinah, maka Rasulullah SAW kalau salat sunnah biasanya di rumah. Salat fardu baru ke masjid. Tetapi waktu Nabi SAW di Mekah, Rasulullah SAW suka salat dekat Ka'bah. Padahal kita tahu Ka'bah adalah tempat nongkrongnya Abu Jahal dan teman-temannya. Jadi mereka nongkrongnya dekat Ka'bah. Sehingga kalau Nabi SAW tawaf mereka lihat, kalau Nabi SAW salat mereka lihat ya. Maka suatu hari Nabi SAW salat dekat Ka'bah. Wa Abu Jahlin wa ashabun lahu julusun. Dan Abu Jahal dan teman-temannya lagi duduk di situ. Idz qala ba'dhum li ba'dhin, akhirnya sebagian mereka ngobrol dengan yang lainnya. Ayyukum yaji'u bisala jazuri bani fulan. Siapakah di antara kalian yang mau ambil isi perut onta yang baru disembelih milik Banu Fulan. Jadi ada onta yang baru disembelih, ada usus-ususnya, kotorannya bercampur darah, kotorannya dan macam-macam dalam perut. Ada tahinya, ada maksudnya kotorannya dan yang lainnya. Fayadha'uhu ala dhahri Muhammadin idza sajada. Ambil itu kotoran, nanti Muhammad kalau lagi sujud letakkan di atas pundaknya. Jadi orang-orang Quraisy ini sudah tahu Nabi kalau sujud lama. Nabi kalau sujud apa? Lama. Jadi mereka berkesempatan untuk meletakkan kotoran di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi lagi sujud. Jadi mereka punya ide, siapa yang bisa mengambil isi kotoran perut unta untuk diletakkan di atas pundak Muhammad. Fan ba'atha ashqal qaum, maka bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka, yaitu namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Faja'a bihi, lantas dia pergi ke rumah orang yang menyembelih unta tersebut, kemudian dia bawa kotoran unta, isi perut unta. Fanadhara, kemudian dia menunggu hatta sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, wada'ahu ala dhahrihi baina katifaihi. Kemudian diletakkan kotoran di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara dua pundak Nabi, itu di sini, di punggung. Di antara dua pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana anzuru la ughayyiru syai'an. Kata Ibnu Mas'ud, aku melihat itu semua, namun aku tidak bisa melakukan apa-apa. Lau kana limana'ah, seandainya aku punya kabilah yang kuat, aku akan tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ibnu Mas'ud dari Al-Hudhali bukan
dari penduduk kota Mekah sehingga dia tidak punya kekuatan yang banyak ya. Sehingga dia tidak bisa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabilahnya enggak kuat. Qala faja'alu yadhakun. Maka mereka pun tertawa waktu lihat Nabi diletakkan kotoran di atas pundaknya. Wa yuhilu ba'dhum ala ba'dhan, sampai mereka saling nunjuk-nunjuk di antara mereka. Dalam riwayat yaitu yamilu, mereka sampai miring, sampai terbahak-bahak, sampai saking terbahak-bahaknya badan mereka miring kanan, miring kiri. Yuhilu ba'dhum ala ba'd, sebagian ulama menafsirkan itu mereka saling tunjuk-tunjuk. Kamu yang lakukan tuh, kamu yang lakukan tuh. Jadi ngetawain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh kamu kan. Jadi mereka nikmat, tertawa, bahagia tatkala melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud sementara kotoran di pundaknya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajid la yarfa'u ra'sahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap sujud dan Nabi tidak mengangkat kepalanya sama sekali. Hatta ja'athu Fatimah, sampai datang Fatimah. Dalam sebagian riwayat ada orang kasih tahu ke Fatimah, bapakmu sedang diganggu. Fatimah masih kecil tatkala itu ya, masih sangat muda. Fatimah sangat muda. Dia putri bungsunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatarahat an dhahrihi, maka dia pun datang lihat bapaknya sedang diganggu, maka dia bersihkan kotoran dari pundak bapaknya. Dan ini ujian yang sangat berat bagi Nabi dan juga bagi Fatimah. Betapa sedih seorang anak melihat bapaknya dipermalukan, dan betapa sedih seorang bapak dipermalukan di hadapan anaknya, apalagi anak perempuannya. Ini ujian berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu dia berdakwah bukan cuma dia yang disakiti, tetapi keluarganya juga kena masalah gara-gara dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan tatkala Nabi mulai berdakwah, maka orang-orang Quraisy datang kepada mantu-mantu Nabi karena putri-putri Nabi sudah menikah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum semuanya sudah menikah. Yang belum menikah cuma Fatimah. Maka orang-orang Quraisy datang kepada mantu-mantu Nabi, menantu-menantu Nabi, dan mereka berkata, ceraikan putri-putri Muhammad. Kalau kalian menceraikan putri-putri Muhammad, kalian minta wanita mana saja akan kami berikan, minta harta akan kami berikan. Maka akhirnya Ruqayyah, Ummu Kulthum dicerai. Adapun Zainab tidak dicerai oleh suaminya karena suaminya adalah ponakan Khadijah radhiyallahu taala anha, yaitu Abul As bin Rabi'. Intinya mereka mengganggu keluarga Nabi. Maksud mereka, kalau putri-putri Muhammad diceraikan, maka Muhammad akan tersibukkan dengan memikirkan putri-putrinya yang sedih sehingga dia tidak sempat berdakwah. Itu maksud mereka. Ini yang berat bagi seorang dai, terkadang bukan cuma dia yang diganggu tapi keluarganya yang kena juga. Ya. Ini dialami oleh Nabi tatkala sedang sujud kemudian dikasih kotoran di atas pundaknya. Ditertawain oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya, semua tertawain. Saking terbahak-bahaknya sampai badan mereka miring-miring sambil nunjuk-nunjuk, ente sih kira-kira begitu ya. Sementara akhirnya Fatimah datang radhiyallahu taala anha, betapa sedihnya melihat bapaknya diganggu, dipermalukan di depan banyak orang, dan Nabi pun juga sangat sedih. Bagaimana kita sedang diganggu, dipermalukan, tahu-tahu anak kita melihat kita diganggu. Ini ujian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kotoran dibersihkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qala, kemudian Nabi berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy. Nabi berdoa, ya Allah, hancurkanlah Quraisy. Atau maksudnya, ya Allah, Quraisy urusanmu ya Allah. Ya. Alaika bi Quraisy artinya berilah keburukan kepada Quraisy. Salasah marrat. Nabi berdoa 3 kali. Kata para ulama di antara sunnah adalah berdoa 3 kali. Dalam riwayat kata Ibnu Mas'ud, wa kana idza da'a salasan. Adalah Nabi SAW kalau berdoa, doa 3 kali. Ya, sehingga kita kalau berdoa 3 kali, mengulang-ulang 3 kali, kita lebih khusyuk dalam permintaan dan lebih mantap dalam meminta. Betapa banyak orang berdoa hanya seperti angin lalu, ya. Seperti hanya suatu zikir yang dia baca tanpa dia renungkan, tanpa dia hayati apa yang dia minta. Oleh karena di antara sunnah, kalau seorang meminta kepada Allah, diulang 3 kali. Ini dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengulangi, Allahumma alaika bi Quraisy.
Ya Allah hancurkanlah Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Hancurkanlah orang-orang Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Hancurkanlah orang Quraisy. Dan Nabi berdoa dengan suara yang keras, didengar oleh mereka. Ya. Didengar oleh mereka. Fasyaqqa alaihim idda'a alaihim. Maka Abu Jahal dan kawan-kawannya, Abu Jahal CS ya, mereka merasa berat tatkala mendengar Nabi mendoakan kecelakaan bagi mereka. Wa kanu yarawna anna da'wata fi dzalikal balad mustajabah. Dan mereka tahu kalau ada orang berdoa di kota Mekah itu biasanya dikabulkan. Apalagi doanya di depan Ka'bah. Apalagi yang berdoa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu mereka salah ya. Nabi mau ngapain? Nabi enggak mungkin berkelahi lawan mereka. Mereka banyak orang. Disebutkan mereka ada sekitar 7 orang tatkala itu. Bos-bos lagi kumpul. Nabi Muhammad SAW sendiri. Mau dilawan enggak mungkin, nanti mereka panggil kabilah mereka dan berbahaya. Maka Nabi cuma bisa mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata, "Allahumma alaika bi Quraisy." Ya Allah hancurkanlah orang-orang Quraisy. Maka mereka pun ketakutan waktu mendengar doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih parah kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Tsumma samma." Kemudian Nabi sebut nama-nama secara khusus. Tadi doa secara umum. Sekarang doa secara khusus. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal. Wa alaika bin Utbah bin Rabi'ah. Yang hadir semua itu, lagi ketawa-ketawa itu. Ya. Mereka tadinya tertawa-tertawa, kemudian jadi ketakutan. Ya Allah, hancurkanlah Utbah bin Rabi'ah. Wa Syaibah bin Rabi'ah. Ya Allah, hancurkanlah pula Syaibah bin Rabi'ah. Wal Walid bin Utbah. Ya Allah, hancurkanlah Walid bin Utbah. Wa Umayyah bin Khalaf. Ya Allah, hancurkanlah Umayyah bin Khalaf. Wa Uqbah bin Abi Mu'aid. Yang terakhir yang taruh kotoran di atas pundak Nabi. Ya Allah, hancurkanlah Uqbah bin Abi Mu'aid. Wa adda sabi' falam yahfadhu. Ada disebutkan nama orang ketujuh tapi sang perawi lupa siapa orang ketujuh. Qala, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Fa walladzi nafsi bi yadihi laqad ra'aitu alladhina adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalibi Badar." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku melihat orang-orang yang tadi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya tewas dilemparkan dalam sumur Badar tatkala perang Badar ya. Tatkala selesai perang Badar, tokoh-tokoh Quraisy tewas, maka Nabi suruh para sahabat masukkan mereka ke dalam sumur kering kemudian dikuburkan ya, karena mereka sudah jadi mayat ya, dan akan menimbulkan bau yang busuk, maka Nabi lemparkan dalam sumur kemudian dikuburkan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini yang menjadi perhatian kita dalam bab ini yaitu bagaimana Nabi sedang salat kemudian diletakkan kotoran di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini adalah kejahatan yang sangat besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama menyebutkan bukan kebiasaan Nabi mendoakan kecelakaan. Tetapi kali itu saking parahnya maka Nabi doakan kecelakaan bagi mereka. Biasanya Nabi bersabar. Tapi tatkala itu Nabi doakan kecelakaan kepada mereka. Kenapa? Kata para ulama, karena kondisi sangat parah. Nabi sedang salat diganggu. Seandainya Nabi tidak sedang salat, mungkin Nabi tidak perlu mendoakan mereka. Ya, tetapi Nabi sedang salat, sedang sujud. Lagi di puncak-puncak ibadah, sujud beribadah kepada Allah, mereka ganggu. Terlebih lagi Fatimah radhiyallahu anha melihat kondisi tersebut. Ya, maka ini menjadikan Nabi akhirnya mendoakan keburukan bagi mereka. Sebenarnya mengatakan karena Nabi diberi kabar oleh Jibril bahwasanya mereka ini akan tetap kufur dan mereka adalah gombong-gombong kekufuran, maka tidak mengapa didoakan keburukan. Akhirnya Nabi SAW mendoakan keburukan bagi mereka. Dan ini dalil bahwasanya boleh kalau ada orang menzalimi kita, kita boleh mendoakan, boleh. Tetapi yang afdal tentunya tidak ya, kecuali kalau sudah sangat parah ya, maka boleh-boleh saja seorang mendoakan keburukan bagi orang yang menzaliminya. Kemudian yang melakukan satu orang, Uqbah bin Abi Mu'aid, dia yang nekat mengambil kotoran isi perut unta untuk diletakkan di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang kena semuanya. Kenapa? Karena Uqbah bin Abi Mu'aid berangkat ngambil kotoran untuk meletakkan di atas pundak Nabi,
atas musyawarah bareng-bareng, atas kesepakatan bersama. Oleh karenanya kalau pelakunya cuma satu, tapi pelaku tersebut hasil rapat 100 orang, semuanya hukumnya sama. Antara yang melakukan dengan yang provokator sama. Mungkin yang melakukan cuma satu orang, tapi orang ini terprovokasi oleh 1000 orang, semua hukumnya sama. Semua hukumnya sama. Oleh karenanya tatkala Allah menyebutkan tentang pembunuh onta Nabi Saleh, disebutkan namanya adalah Salif bin Qudar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idzim ba'atha ashqaha." Maka bangkitlah orang paling celaka di antara mereka, yaitu Salif bin Qudar, yang dialah yang akhirnya membunuh onta Nabi Saleh alaihi salam. Tetapi setelah itu Allah mengatakan fa'aqaruha. Mereka pun membunuh onta Nabi Saleh. Padahal yang melakukan cuma satu orang. Tetapi provokatornya banyak. Maka perbuatan keji tersebut disandarkan oleh Allah kepada mereka seluruhnya, seakan-akan mereka semua yang melakukannya. Oleh karenanya hati-hati ikhwan dan akhwat, bisa jadi kita tidak melakukan suatu perbuatan buruk, tetapi kita yang memprovokasi. Maka dosanya sama antara yang melakukan, ya, eksekutornya dengan yang punya ide, hukumnya sama. Ya, karena tidaklah dia tergerak untuk mengeksekusi kecuali karena ide dari para provokator. Maka hukumnya sama antara yang melakukan dengan yang provokasi. Ya. Oleh karenanya Nabi mendoakan mereka seluruhnya. Nabi tahu yang taruh kotoran cuma Uqbah bin Abi Mu'aid, tetapi yang punya ide Abu Jahal dan kawan-kawannya. Dan ini di antara mukjizat Nabi SAW. Akhirnya mereka semua tewas dalam perang Badar. Semua tewas dalam perang Badar, dan kebanyakan mereka dilemparkan dalam qalib, dalam sumur yang ada di daerah Badar. Dan inilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun." Sungguhnya orang-orang kafir itu mereka mentertawakan orang-orang yang beriman, ya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau ada yang lewat maka mereka saling melirik mata, mengejek. Wa idza ra'awhum qalu in haula'i ladhalun. Mereka adalah orang-orang yang sesat, ya. Itulah kebiasaan orang-orang kafir, isinya mengejek orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga dalil bahwasanya boleh seorang berdoa sesekali dengan dikeraskan suara kalau dia punya tujuan. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu berdoa mengeraskan suaranya agar didengar oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Yang menjadi pembahasan kita dalam hadis ini yaitu kotoran yang diletakkan di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dijadikan dalil oleh mazhab Hambali sebagaimana sudah kita jelaskan bahwasanya kotoran hewan yang bisa dimakan tidak najis. Onta bisa dimakan. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu bahwasanya Nabi menyuruh untuk berobat dengan minum air kencing onta. Sebagaimana air kencing onta tidak najis, demikian juga kotorannya, maksudnya tahinya itu tidak najis. Makanya tatkala Uqbah bin Abi Mu'aid meletakkan usus-usus onta di pundak Nabi, tentu di situ ada macam-macam. Belepotan dengan kencingnya, belepotan dengan kotorannya, tetapi Nabi tidak membatalkan puasanya. Tidak membatalkan apa? Salatnya. Nabi terus melanjutkan apa? Salatnya. Ini dalil bahwasanya kotoran tersebut tidak najis. Ini pendapat. Adapun mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya kotoran onta najis. Tetapi Nabi SAW tidak membatalkan salatnya karena kotoran tersebut muncul di tengah jalan. Dan tidak mungkin untuk dihilangkan dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalau mungkin dihilangkan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin kena bajunya atau badannya, atau kalau Nabi bergerak kemudian terlalu banyak gerakan karena posisi di pundak. Gimana dia mau bersihkan? Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama para sahabat dan kebetulan Nabi salat pakai khuf, pakai sepatu, ya. Atau pakai sendal, ya. Kemudian di tengah-tengah salat datang malaikat Jibril
kemudian membisikkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kedua sendalnya ada najis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa melepaskan sendal tersebut. Nabi lepaskan sendalnya dalam salat, maka para sahabat semua waktu lihat Nabi lepaskan sendal, mereka juga semua lepas apa? Sendal. Maka Nabi bertanya, "Kenapa kalian melepaskan sendal?" Kata mereka, "Kami lihat engkau melepaskan sendal." Kata Nabi, "Tadi Jibril datang mengabarkan bahwasanya di sendalku ada najis." Ya, Nabi tidak tahu kalau ada najis. Seandainya kalau ada tentu Nabi tidak pakai. Nabi baru tahu di tengah salat. Dan tahunya Nabi di tengah-tengah salat, ini tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan salatnya karena Nabi tidak tahu sejak awal. Dan Nabi mampu untuk melepaskan sendalnya. Nah, kalau tidak mampu kata para ulama enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tadi Ibnu Umar tatkala dia salat ada darah, dia lepaskan bajunya, enggak ada masalah. Tapi kalau seorang misalnya dia salat kemudian ternyata najisnya berada di pakaiannya, kalau dia buka pakaiannya kelihatan auratnya, ya sudah maka dia apain? Batalkan atau lanjut salatnya? Sebenarnya mengatakan batalkan, sebenarnya mengatakan lanjutkan, enggak ada masalah karena itu muncul belakangan. Dan mereka berdalil dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya Allah alam bisawab, pendapat mazhab Hanabilah lebih kuat bahwasanya kotoran yang ada di pundak Nabi, kotoran dari unta itu tidaklah najis, wallahu alam bisawab. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, bab al-buzaq wal mukhat wa nahwi fi thawb. Tentang ludah dan dahak atau ingus, ya, mukhat ya, ingus, wa nahwi fi thawb, dan yang semisalnya jika terkena baju, ya. Ini Al-Imam Al-Bukhari yang menjelaskan bahwasanya hal-hal disebut dengan fadalat, yaitu kotoran-kotoran seperti ini yang ada pada manusia selama bukan keluar dari ahadis sabilain, bukan dari depan maupun dari belakang, maka tidak najis. Yang najis cuma yang keluar dari dubur dan kubul, itu aja. Dari dubur dan kubul itu yang najis. Selain itu maka tidak najis, meskipun menjijikkan tapi tidak najis. Seperti ludah, seperti ingus, ya, seperti kotoran mata, tai mata, seperti kotoran hidung, upil, ya, seperti kotoran telinga. Ini semua tidak ada yang najis, ya. Semua tidak ada yang najis. Termasuk di antaranya adalah ludah, ya. Kan dulu saya sering dengar orang menyangka ludah itu najis. Kalau ada orang tidur di masjid, kemudian ilernya jatuh, wah najis katanya. Enggak, itu tidak najis, tapi bau, ya, harusnya dibersihkan. Meskipun tidak najis tapi apa? Bau, ya. Apalagi sudah mengering, ya. Baik. Jadi ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwa ini semua tidak najis. Qala Urwah anil Miswar bin Marwan. Anil Miswar wa Marwan. Urwah meriwayatkan dari Miswar dan Marwan, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam zamana Hudaybiyah. Nabi keluar tatkala peristiwa Hudaybiyah. Fa dzakarul hadis, kemudian disebutkan hadis. Kemudian di antara peristiwa Hudaybiyah tersebut, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak berumrah, kemudian Nabi bawa sahabat sekitar 1.400 orang. Setelah Nabi sampai di dekat Mekah, setelah berjalan sekitar 400 kilo, sudah tiba di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu daerah halal terjauh, ya. Jadi kalau kota Mekah itu tanah haram. Kemudian tanah haram dibatasi dengan tanah halal, ya. Tanah halal terdekat adalah Tan'im, sekitar 7 kilo. Nanti ada namanya Arafah, Arafah juga tanah halal. Kemudian ada namanya Ju'rana, Ju'rana juga tanah halal, dan ada namanya Hudaybiyah. Jarak terjauh tanah tanah halal dari Mekah adalah Hudaybiyah, sekitar 20-an kilo. Sekitar 20-an kilo, ya. Intinya Nabi berjalan dari Madinah semangat untuk umrah. Itu terjadi pada tahun 6 Hijriah. Jadi sudah 6 tahun Nabi tidak pernah lihat Ka'bah. Sudah 6 tahun kaum muhajirin meninggalkan kampung halaman mereka. Kemudian pada tahun ke-6 mereka ingin umrah, sudah rindu dengan Ka'bah. Berangkatlah mereka 1.400 orang menuju ke Mekah. Setelah mereka berjalan 400 kilo lebih, tinggal 20 kilo lagi. Sudah siap umrah.
Ternyata mereka dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Dihadang oleh orang kafir Quraisy. Mereka melarang Nabi dan para sahabatnya untuk umrah. Kenapa? Karena mereka lagi musuhan sama kaum muslimin. Padahal kalau siapapun datang, Fir'aun datang umrah pun mereka tidak larang ya. Seandainya Fir'aun hidup, datang untuk umrah mereka tidak larang. Penjahat manapun datang ingin umrah mereka tidak larang. Tetapi tatkala yang datang Muhammad dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, maka mereka pun melarang. Akhirnya terjadilah perundingan namanya perundingan Al-Hudaybiyah. Ya, tatkala dalam perundingan tersebut mereka utusan untuk berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tatkala sebagian utusan datang kepada Nabi, maka para sahabat menunjukkan sikap mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak biasa mereka lakukan. Maka tatkala itu artinya mereka benar-benar menunjukkan pengagungan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka disebutkan wa matanakhaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nukhamatan illa waqa'at fi kafi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildahu. Tidaklah Nabi buang ludah, tidaklah Nabi mengeluarkan ingusnya misalnya dahaknya kecuali mereka para sahabat rebut-rebutan dan jatuh di tangan mereka tidak sampai ke tanah. Ludah atau dahak kalau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh ke tangan mereka, mereka ambil, mereka usap di wajah mereka dan di badan-badan mereka. Kenapa? Karena dahak Nabi berkah. Dahak Nabi berkah, liur Nabi berkah. Ini dilihat oleh utusan dari orang-orang Quraisy. Maka utusan tersebut lapor ke orang Quraisy. Aku tidak pernah melihat ada orang mengagungkan orang lain seperti sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia cerita, tidaklah Muhammad membuang ludah, tidaklah Muhammad membuang dahak kecuali ditada oleh mereka dan diusapkan ke tubuh mereka dan wajah-wajah mereka. Itu terjadi tatkala Hudaybiyah. Kenapa? Sahabat ingin bikin mereka jengkel. Nih, ingin apa mereka? Jengkel. Dan menjengkelkan orang kafir itu dapat pahala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Wala yata'una mauti an yaghidhul kuffar." Dan tidaklah mereka melakukan suatu tindakan atau singgah suatu tempat dalam rangka untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Kata Allah, illa kutiba lahum bihi amalun saleh, kecuali dicatat sebagai amal saleh. Demikian juga dalam Al-Qur'an tatkala Allah menyebut tentang para sahabat, kata Allah, liyaghidha bihimul kuffar, agar orang kafir jengkel dengan para sahabat yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam kondisi tertentu bikin jengkel orang kafir itu baik ya. Tapi tidak semua kondisi ya. Intinya para sahabat sengaja menunjukkan pengagungan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam agar orang-orang kafir jengkel ya. Ini dijadikan dalil bahwasanya air liur, dahak itu tidak najis meskipun kotor ya. Kecuali dahak Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berkah, kecuali liur Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berkah ya. Tapi sebagaimana kita sampaikan, ini hanya khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh dikiaskan kepada siapapun. Tidak boleh dikiaskan kepada para sahabat. Abu Bakar dan Umar tidak pernah disebutkan dalam riwayat mereka dahak mereka dikumpulkan, liur mereka dikumpulkan, tidak pernah. Ini hanya terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Oleh karenanya kotoran-kotoran ini ya selama bukan keluar dari dubul maupun kubul ya, kubul maupun dubur, maka meskipun kotor atau menjijikkan tetapi dia tidak najis secara hukum syar'i. Dan sering sampaikan tidak semua yang menjijikkan itu najis. Tidak semua yang menjijikkan itu najis ya. Contohnya ada ayam sudah basi, baunya busuk tapi dia tidak najis. Beda dengan bangkai. Ada bangkai dipotong tidak bilang bismillah, meskipun dikasih tepung goreng jadi ayam crispy tetap najis ya. Kenapa? Karena bangkai. Padahal enak kalau dimakan. Tetapi karena dipotong tanpa bismillah, maka hukumnya bangkai dan hukumnya najis. Sebaliknya ada ayam dipotong dengan bismillah, dimasak tetapi kemudian dibiarkan jadi basi, dia basi menjijikkan, mungkin keluar macam-macam tetapi tidak najis. Jadi tidak semua yang menjijikkan itu apa? Najis. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis berikutnya. Qala haddatsana Muhammad bin Yusuf. Qala haddatsana Sufyan an Humaid an Anas. Qala bazagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi thawbihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang ludah di
bajunya, membuang ludah di bajunya ya. Tawalahu Ibnu Abi Maryam ya. Ibnu Abi Maryam menyebutkan hadisnya dengan panjang, sanadnya dengan panjang. Qala akhbarana Yahya bin Ayyub haddatsani Humaid qala sami'tu Anasan 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyebutkan ya sanadnya dan dia sebutkan riwayatnya yang panjang dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan. Bab berikutnya babun la yajuzul wudu bin nabidh walal muskir. Bab tentang tidak bolehnya berwudu dengan nabidh dan tidak boleh dengan yang memabukkan. Nabidh itu adalah buah-buahan yang kita letakkan di air kemudian kita diamkan. Akhirnya buah-buahan tersebut seperti korma misalnya diletakkan di air ya. Atau anggur diletakkan di air, maka akhirnya buah tersebut menjadi lebur ya, bercampur dengan air, lama-lama terjadi proses fermentasi. Sehingga kalau orang minum air tersebut terasa lebih segar. Dan ini dibolehkan oleh Nabi SAW jika diletakkan semalam atau 2 malam. Tapi kalau sudah 3 malam Nabi melarang. Kenapa? Kalau sudah 3 malam proses fermentasinya semakin kuat dan bisa memabukkan. Maka tidak boleh lagi diminum. Tetapi kalau masih sehari 2 hari ada kesegaran, ada proses fermentasi tapi tidak dilarang. Tapi tidak dilarang karena belum sampai pada derajat memabukkan. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya tidak semua yang mengandung alkohol maka haram dimakan, haram dikonsumsi. Yang diharamkan untuk dikonsumsi, dimakan atau diminum adalah jika memabukkan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram." Suatu perkara yang kalau banyak memabukkan maka sedikitnya juga haram meskipun tidak memabukkan. Tapi kalau suatu yang banyak dikonsumsi tidak memabukkan meskipun ada alkoholnya maka tidak dihukumi sebagai khamar. Tidak dihukumi sebagai khamar. Oleh karenanya banyak perkara-perkara yang mengandung alkohol tapi tidak memabukkan meskipun dikonsumsi banyak. Contoh pisang, contoh durian. Durian ada alkoholnya. Sebagian buah-buahan itu ada alkoholnya, tetapi tidak memabukkan, tidak mengapa. Contoh tape, ya. Tape alkoholnya lumayan, ya. Tetapi sampai sekarang MUI belum pernah mengeluarkan fatwa tentang apa? Haramnya tape. Ya. Kalau haram banyak yang ngamuk, ya. Tetapi tape itu ada alkoholnya dan tidak mengapa. Ya. Jadi yang diharamkan mabukkan. Demikian juga misalnya ada obat yang kalau ternyata alkoholnya sangat sedikit, kalau dikonsumsi banyak tidak memabukkan maka tidak mengapa. Ini pendapat yang kuat ya. Dalilnya diantaranya ini bahwasanya nabidh itu kalau dibiarkan buah tersebut akan melakukan terjadi proses fermentasi. Namun kalau sehari baru 2 hari tidak mengapa. Ya, sehari 2 hari tidak mengapa. Tapi kalau sudah 3 hari Nabi melarang karena akan memabukkan. Maju-maju sedikit ke sini. Coba rapat-rapat sedikit ikhwan. Biar yang di belakang bisa dapat tempat. Ya. Maju-maju. Malas maju kah? Lapar kah? Yang sandarannya dibawa ke depan ya. Nah, air yang sudah diletakkan di dalamnya buah-buahan korma atau anggur berubah menjadi nabidh, airnya sudah enak rasanya diminum. Apakah boleh berwudu dengan nabidh? Apakah boleh berwudu dengan air ini? Ya. Maka kata Imam Al-Bukhari tidak boleh. Tidak boleh dengan nabidh, apalagi yang sudah jadi bir. Sebelum jadi bir juga tidak boleh, apalagi sudah jadi muskir yang memabukkan. Maksudnya demikian. Kata Al-Imam Al-Bukhari, wa karihahu Al-Hasan wa Abul Aliyah. Ini ada khilaf memang. Ada yang mengatakan tidak mengapa. Ada khilaf di kalangan para salaf. Sebagian mengatakan makruh seperti Al-Hasan dan Abul Aliyah rahimahumullah. Wa qala Atha berkata, atayammumu ahabbu ilayya minal wudu
bin nabith wal laban. Saya lebih suka tayamum daripada berwudu dengan nabith dan laban. Kenapa ikhwan tidak boleh berwudu dengan nabith? Karena nabith kalau sudah tercampur, sudah dinamakan dengan nabith, yaitu air sudah tercampur korma dan dia akan larut dalam korma, dalam air tersebut, maka air tersebut sudah tidak dikatakan lagi air mutlak. Air mutlak adalah air yang kalau kita air terdiri atas dua, air mutlak, air muqayyad. Air muqayyad yaitu bukan lagi air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak itu kalau kita minta datangkan saya air, dia datangkan air sumur, datangkan air tawar, ya itu namanya air. Tapi kalau sudah air teh itu bukan lagi air mutlak, ya, itu namanya muqayyad. Air sirup, ya sudah jadi cairan, tetapi tidak lagi disebut dengan air. Ya. Jika air sudah berubah dari sifat kemutlakannya kepada sifat muqayyad, apakah air teh, apakah air susu, apakah air sirup, ataukah air nabith, maka ini sudah tidak boleh lagi digunakan untuk berwudu. Ini pendapat yang kuat karena Allah membolehkan kita bersuci dengan ma'an. Kata Allah, wa anzala minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit ma'an, air, dan air yang Allah turunkan dari langit itu lari ke mana-mana. Ada yang lari ke sungai, ada yang lari ke sumur, ada yang lari ke laut. Semua air-air ini boleh digunakan untuk berwudu, untuk bersuci. Adapun air yang sudah berubah dari sifat aslinya menjadi air nabith, maka sudah tidak boleh lagi untuk dipakai bersuci, tidak boleh lagi untuk berwudu. Sama saya katakan misalnya ada air di bak, kemudian kemasukan sabun. Dilihat, kalau sabun tersebut ternyata sudah larut kepada seluruh air sehingga air tersebut hilang sifat airnya, sudah benar-benar kerasa sabun di mana-mana, maka ini sudah tidak boleh lagi untuk berwudu. Tapi kalau sabunnya cuma sedikit, masih kerasa airnya, maksudnya sifat airnya, maka tidak mengapa bersuci dengan air tersebut. Tapi kalau sudah berubah sifatnya bukan lagi air mutlak, maka tidak boleh. Contohnya adalah air nabith, ya. Oleh karenanya saya tanya sama antum, bolehkah kita berwudu dengan air teh? Bahlul berwudu dengan air kotor lah. Berwudu dengan susu kopi, ya enggak boleh. Ngapain untuk minum susu kopi, ya? Kopi susu, ya. Sama nabith juga tidak boleh. Makanya Atha bin Abi Rabah berkata, saya lebih suka tayamum daripada berwudu dengan nabith. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ali bin Abdullah, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Zuhri an Abi Salamah an Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, kullu syarabin askar fahuwa haram. Setiap minuman yang memabukkan maka itu adalah haram. Setiap minuman yang memabukkan hukumnya adalah haram, ya. Nah, kalau nabith saja tidak boleh digunakan untuk berwudu, apalagi berwudu dengan yang memabukkan, ya. Maka tidak diperbolehkan. Baik, kita lanjutkan, ya. Jadi berwudu dengan air susu tidak boleh, ya, tidak boleh. Boleh hanya boleh berwudu atau bersuci dengan air mutlak. Air mutlak itu apa? Air yang turun dari langit, kemudian mengalir menjadi air sungai, ataukah menjadi air danau, ataukah menjadi air sumur, ataukah menjadi air laut, itu semua air mutlak. Kalau air tersebut sudah berubah dari sifat aslinya menjadi air susu, air jus misalnya, ya, nabith, maka tidak boleh lagi digunakan untuk berwudu, ya. Taib. Bab berikutnya, bab ghuslil mar'ati abaha adam an wajhihi. Bab tentang seorang wanita yang mencuci darah dari wajah bapaknya. Seorang wanita yang membersihkan darah dari wajah bapaknya. Maksudnya Fatimah membersihkan darah dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanya saya persilahkan, ya. Ini bab terakhir kita bahas. Selanjutnya saya buka tanya jawab, ya. Qala wa qala Abul Aliyah imsahu ala rijli fa innaha maridah, ya. Kata Abul Aliyah, bersihkanlah, ya, darah dari kakiku, sungguhnya kakiku sakit, ya.
Yang menjadi patokan kita di sini hadis berikut, hadis dari haddatsana Muhammad kata Imam Al-Bukhari. Jadi namanya darah kalau keluar dari bagian manapun ya, maka kita bersihkan ya. Seorang tidak ingin badannya berlumuran darah, kakinya berlumuran darah, wajahnya berlumuran darah ya. Maka kalau ada darah maka seorang membersihkan darah tersebut dari tubuhnya. Dan ini tidak melazimkan bahwasanya darah itu najis. Saya ulangi, kenajisan darah khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat darah kalau banyak ya masuk dalam keumuman audama masfuhan atau darah yang mengalir. Meskipun dalam ayat ini Allah berbicara tentang hewan yang disembelih, darah hewan. Apakah darah manusia masuk dalam keumuman ayat tersebut? Audama masfuhan, darah yang mengalir. Maka jumhur ulama berpendapat bahwasanya darah yang mengalir hukumnya adalah najis. Darah keluar di tangan, darah keluar dari wajah, dari kaki, dari mana saja. Hanya dimaafkan jika jumlahnya sedikit, maka dimaafkan. Najis yang sedikit dimaafkan, ma'fu anhu. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwasanya darah manusia tidak najis kecuali yang keluar dari ahadis sabilain, keluar dari kubul ataupun dubur ya. Contoh darah keluar dari dubur atau darah keluar dari kemaluan seperti darah yang keluar pada wanita, darah haid, darah nifas, maka itu yang najis. Adapun darah yang lain dari badan, dari kaki, dari tangan maka tidak najis. Meskipun dia kotor namun tidak najis. Dan ini saya lebih condong pada pendapat ini. Oleh karena disebutkan bagaimana para sahabat mereka salat sementara baju mereka penuh dengan darah tatkala mereka berjihad dan mereka tetap salat. Ya, meskipun tubuh mereka penuh dengan darah, mereka tetap salat. Sebagaimana juga sahabat Abbad bin Bishr sebagaimana pernah kita sampaikan, tatkala dia salat kemudian dia dipanah oleh panahan, kemudian keluar darah dari tubuhnya, dia tetap melanjutkan salatnya. Sampai datang panah kedua, dia tetap melanjutkan salatnya. Sampai datang panah ketiga, dia tetap melanjutkan salatnya. Dia tidak berhenti dari salatnya sementara darah keluar dari tubuhnya. Ya, kalau itu najis memang repot ya. Kalau mengatakan darah itu najis repot. Tapi ini pendapat jumhur ulama dan saya lebih condong bahwasanya darah Allah alam bisawab tidak najis kecuali yang keluar dari kubul dan dubur ya. Karena kalau bilang darah najis repot juga, kita mau donor darah, donor najis repot juga. Tayyib. Kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Muhammad, qala akhbarana Sufyan bin Uyainah an Abi Hazim, sami'a Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi wa sa'alahu an-nas. Fama bainahu wa bainahu ahad. Ya. Bi ayyi syai'in duwiya jurhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ditanya oleh orang-orang. Tatkala itu Abu Hazim berada dekat dengan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Tidak ada orang ketiga, dia langsung dekat dengan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dia berkata, aku dekat dengan dia, tidak ada orang di antara kami berdua. Orang-orang tanya kepada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bi ayyi syai'in duwiya jurhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apakah luka Nabi diobati? Faqala, maka Sahal bin Sa'ad berkata, ma baqi ahadun a'lamu bihi minni. Tidak seorang pun yang lebih tahu tentang hal ini daripada aku. Seakan-akan sahabat-sahabat yang lain pada sudah meninggal dunia. Tinggal Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang tahu persis tentang masalah ini. Maka dia cerita, kana Aliyun yaji'u bitursihi fihi ma'un. Ali waktu Nabi terluka dalam perang Uhud, sujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kusir rubaiyatuhu, wajah Nabi terluka dan gigi beliau patah ya, rubaiyah patah. Kemudian wajah beliau terluka, bahkan dalam sebagian riwayat, namun riwayatnya lemah, yaitu masuk besi di wajahnya sehingga dicabut oleh sahabat sehingga darah keluar terus di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil bahwasanya Nabi adalah seorang manusia, Nabi juga terluka ya. Beliau bukan Tuhan ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib datang membawa perisainya. Kemudian diisi air. Untuk membawa air mungkin perisainya agak bengkok atau agak cembung, maka cekung, maka diisi air dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Fatimah taghsilu an wajhid dam, dan Fatimah menggunakan air tersebut untuk membersihkan darah dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala darah dibersihkan keluar terus tidak berhenti,
Fa ukhidha hasirun fa uhriqa, maka diambillah semacam hasir, semacam rumputan ya, kemudian dibakar ya, kemudian ditempelkan fa husya bi jurhu, diisi dalam luka Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian berhenti. Ya. Ini dalil bahwasanya luka Nabi diisi dengan hasir semacam tikar tapi terbuat dari dipilin bagian daripada korma, ya, kemudian dibakar, dimasukkan ke dalam pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga luka Nabi pun berhenti. Ini dalil bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha ikut dalam perang Uhud dan dia membantu orang-orang yang terluka, dan tidak mengapa seorang wanita kalau diperlukan ya membantu kaum muslimin selama tetap menjaga diri ya. Ya jangan sampai kemudian melanggar syariat. Seperti misalnya Aisyah mengobati mahramnya sendiri, mengobati ayahnya sendiri ya. Demikian hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kalau ada yang bertanya saya persilakan, wallahu taala alam bisawab. Ustaz, apakah keluar madhi membatalkan puasa? Ada khilaf di kalangan para ulama, namun yang benar keluarnya madhi tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah keluarnya mani ya. Keluarnya mani. Mani kalau dikeluarkan dengan sengaja maka membatalkan puasa. Ya, karena boleh seorang mencembui istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa yubashirini wa huwa sha'im wa kana amlakakum li irabih." Nabi menciumku dan mencumbuiku. Dan cium itu levelnya masih di bawah daripada mencembui. Mencembui lebih lagi daripada mencium. Ini dalil tentang bolehnya mencembui istri tatkala sedang berpuasa. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan bukan cuma boleh, sunnah mencembui istri, dapat pahala karena Nabi melakukannya. Dan kalau seorang mencembui istri, dia bisa kemungkinan keluar madhi, dan keluarnya madhi tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa keluar mani dengan sengaja. Adapun kalau tidak sengaja seperti mimpi basah maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia keluar mani karena onani misalnya, istimna atau masturbasi, atau dia memandang hal-hal yang haram sehingga kemudian akhirnya keluar air mani, maka ini membatalkan puasanya. Karena dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia telah meninggalkan makanannya dan minumannya, dia telah meninggalkan air maninya, syahwatnya karena aku. Dan tidak diragukan orang yang melakukan masturbasi atau sengaja mengeluarkan air maninya, berarti dia telah memuaskan syahwatnya, tidak meninggalkan syahwatnya. Ustaz, apa hukumnya jika kita solat menahan buang angin? Apakah sah solatnya atau harus diulang lagi? Soalnya saya setiap mau solat selalu ingin buang angin. Buang angin dulu baru solat ya. Tapi seandainya dia menahan buang anginnya, maka hukumnya adalah makruh. Hukumnya makruh, namun tidak sampai membatalkan. Tidak sampai membatalkan kecuali keluar anginnya. Kalau tidak keluar maka tidak sampai membatalkan, tapi hukumnya makruh. Saya dan istri sama-sama bekerja. Kami membeli rumah yang ditempati dari hasil gaji suami dan istri. Jika suami meninggal, bagaimana cara membagi waris tersebut di atas antara istri dan anak-anak? Ya, kalau harta suami, harta istri, harta istri. Kalau kita tahu ternyata rumah atau usaha dijalankan oleh suami istri, maka kita tahu persennya misalnya 55%, setengah-setengah 50%, maka rumah itu setengahnya milik istri. Saya enggak tahu berapa persen uang istri untuk membangun rumah tersebut. Kalau taruhlah 50%, maka jika suami meninggal, setengah rumah tetap milik sang istri. Demikian juga kalau istri meninggal, maka setengah rumah tetap milik sang suami. Ya, sisanya yang dibagi. Yang 50% hak suami itulah yang diwariskan, dan istri juga mendapat bagian daripada warisan tersebut. Ustadz, kalau kencing di kolam renang, airnya tenang, bagaimana ya Ustadz? Kan pada mandi di kolam renang ya.
Kalau kolam renang sendiri tidak apa-apa ya. Kalau kolam orang banyak, kita ganggu orang ya. Ya. Kolam renang itu airnya mengalir ya. Dia tenang tapi ada proses pengaliran ya. Tapi kalau bisa janganlah ya. Apalagi kalau kencing antum ternyata bisa menimbulkan penyakit gatal-gatal dan yang lainnya. Sebaiknya jangan, kan ada toilet ya. Kita jangan ganggu orang ya. Tetapi kalau kencing di situ tidak menjadikan kolam renang tersebut ternajisi, enggak, karena kolam renang besar. Tidak mengapa, tidak mempengaruhi. Tetapi janganlah kita membuang kotoran di situ karena itu dipakai oleh orang banyak. Kecuali kolam renang antum sendiri ya, terserah antum ya. Antum yang nikmati sendiri. Jika ana bermaksiat lalu sudah bertobat, apakah anda tetap bertanggung jawab di akhirat kelak? Orang yang bertobat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzam kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang tidak ada dosanya. Jadi masalah apakah dia tobatnya terpenuhi persyaratannya? Itu jadi masalah. Kalau seandainya tobatnya memenuhi persyaratan, dia meninggalkan dosanya dan dia bertekad untuk tidak mengulangi dan dia menyesali, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobatnya diterima. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubatan ibadihi. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah dialah yang mengampuni dosa-dosa dan menerima taubat hambanya. Allah Maha penerima taubat, di antara sifat Allah At-Tawwab, nama Allah At-Tawwab yaitu Maha menerima taubat. Seorang kalau bermaksiat jangan pernah ragu untuk bertobat, jangan tunda, segera dia bertobat, segera dia bertobat. Kapan dia bermaksiat, dia bertobat. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan seorang hendaknya sebelum tidur, dan ini tiap hari, hendaknya dia muhasabah dirinya. Dia renungkan hari ini apa yang sudah dia lakukan. Dari kebajikan-kebajikan dia bersyukur kepada Allah. Dan dia renungkan maksiat apa yang dia lakukan. Apa pandangan haram yang dia lihat. Apa ucapan haram yang dia ucapkan. Dia menghisap dirinya. Sehingga tatkala dia tahu dosa-dosanya, maka dia bertobat sebelum tidur. Dan itu suatu kenikmatan seorang bertobat sebelum apa? Sebelum tidur ya. Sehingga kalau dia meninggal dunia ternyata dalam tidurnya, Allah sudah menerima taubatnya ya. Ini cara yang baik agar kita merenung sebelum tidur. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Barang siapa yang sering menghisab dirinya, akan ringan hisabnya pada hari kiamat kelak. Apakah boleh berkumur-kumur saat wudu pada saat berpuasa? Boleh, enggak jadi masalah. Berkumur-kumur tapi kumurnya dibuang, jangan ditelan ya. Enggak ada masalah ya. Dia berkumur-kumur, dia buang. Bukankah kita tatkala berwudu kita berkumur-kumur meskipun puasa? Iya. Kita berkumur-kumur. Kalau kita berkumur, kita buang ludah sedikit sudah. Yang tersisa di mulut dimaafkan, tidak jadi masalah. Seandainya ketelan pun tidak ada masalah. Bukan habis kumur-kumur buang ludah terus 10 kali, 20 kali, enggak bisa. Sudah, Nabi SAW dulu bersiwak dan rasa siwak tetap berada nempel dalam mulut Nabi dan tidak mengapa. Ya, siwak rasanya rasa rasa mentol dan tidak mengapa. Apakah parfum yang mengandung alkohol termasuk boleh digunakan? Boleh. Pendapat yang benar bahwasanya parfum mengandung alkohol ya tidak mengapa digunakan, bukan untuk diminum. Sebagian parfum alkoholnya tinggi, kalau seandainya diminum maka dia memabukkan dan itu hukumnya khamar. Nah, tetapi kalau digunakan untuk konsumsi luar maka tidak mengapa karena tidak memabukkan, hanya sekedar untuk di baju atau di badan, tidak ada masalah insyaallah taala. Bagaimana ketika kita sedang sholat ada anak kecil yang pipis dan kita tidak sengaja menyentuh pipisnya? Apakah dibatalkan tetap dilanjutkan sholatnya? Tadi ini ada khilaf masalah ini ya. Ada yang berpendapat kalau najis tersebut di tengah jalan baru kena, maka lanjutkan sholatnya. Sebagian ulama mengatakan tidak. Kalau najis maka wajib di antara syarat sholat itu bersih dari najis. Maka dia harus bersihkan. Ya. Kalau ternyata kita menyentuh pipis anak-anak ya lebih baik kita bersihkan selama masih ada waktu kita untuk mengulangi salat. Lebih hati-hati kita bersihkan karena pipis anak-anak najis. Tapi seandainya di samping kita ada tisu basah atau tisu kering, kita bersihkan segera, kita lanjutkan salat kita, enggak ada masalah. Kalau ternyata kita bisa bersihkan segera ya, samping kita ada air misalnya, kita bersihkan segera atau tisu basah,
kita lanjutkan salat kita, enggak ada masalah. Afwan Ustaz, di luar tema, saya insyaallah akan menikah di bulan Syawal nanti. Alhamdulillah calon suami saya semanhaj, namun kedua orang tua kami belum semanhaj. Sehingga untuk menyelenggarakan walimah ortu kami kekeh untuk tetap ada musik dan ikhtilat. Saya sudah berusaha memberikan pemahaman namun belum berhasil. Apakah dosa dan berkurang keberkahan pernikahan kami? Insyaallah enggak, antum sudah berusaha, fattaqullaha masata'tum, bertakwalah semampunya. Nasihati pihak orang tua baik laki maupun wanita, kemudian nikah, tetap nikah, jangan sampai batal ya. Orang tua mau nikah dengan cara mereka itu urusan mereka. Yang penting antum sudah berusaha menasihati, di luar kemampuan kita. Saat sedang puasa, istri saya keluar flek-flek. Apakah harus dihentikan atau diteruskan? Bagaimana cara menggantinya? Kalau flek-flek itu bukan haid ya. Kalau keluar flek-flek tersebut di masa haid, berarti itu haid. Tapi kalau flek-flek tersebut keluar bukan di masa haid atau setelah di masa haid, maka itu bukan haid. Dia penyakit ya. Tetap aja dia puasa, tidak mengapa. Bolehkah salat tarawih dengan 4 rakaat baru witir 3 rakaat? Syekh Albani rahimahullah di akhir kitabnya Salatul Tarawih menyebutkan berbagai macam model salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau mengatakan dalam hadis Aisyah 443. Ini memang ada khilaf dengan para ulama. Bolehkah seorang salat malam 4 rakaat dan 1 salam? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, sebagian ulama mengatakan boleh ya. Dan saya condong pada pendapat boleh ya, karena zahir hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini pendapat Syekh Albani rahimahullah taala, tidak mengapa 4-4-3. Rasulullah SAW juga pernah 8 rakaat langsung 1 salam, 8 rakaat ya, 1 salam, bukan cuma 4. Bahkan Rasulullah SAW pernah salat 8 rakaat 1 salam ya. Ustaz, apabila ana salat terus bajunya, sirwalnya ada yang bolong, apakah sah atau tidak? Bolongnya di mana dulu ya? Kalau bolongnya di bagian aurat, kemudian kecil, dimaafkan. Jadi bolongnya besar di paha ya, sampai besar sekali ya, itu membatalkan salat. Tapi kalau bolong kecil, seukuran uang misalnya ya, zaman sahabat dahulu juga mereka, baju mereka juga mereka miskin-miskin ya. Seandainya bolong ringan seperti ini dilarang, tentunya banyak yang batal salat mereka ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan kalau bolong tersebut hanya ringan yasir, maka tidak mengapa. Tapi kalau bolong besar begini ya, salat tidak sah karena aurat terbuka. Tapi kalau bolong tersebut di dada, bukan bagian aurat, tidak jadi masalah. Istri saya sedang hamil. Paginya puasa namun siang hari dibatalkan karena perutnya sakit. Bagaimana cara menggantikan puasa ibu hamil? Bolehkah diwakilkan oleh suami? Tidak. Ya, jadi kalau wanita hamil menyusui batal, maka dia mengqadha di waktu yang lain. Kalau dia tidak bisa mengqadha, maka dia bayar fidyah. Ya, kalau berat baginya repot, bayar fidyah tidak apa-apa. Sebagaimana fatwa Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Orang yang sholat dengan memakai parfum beralkohol, sah atau tidak? Tidak mengapa. Parfum beralkohol dipakai tidak mengapa meskipun untuk apa? Sholat.
Saya pernah mendengar ceramah dari seorang ustadz ketika Nabi SAW pernah tertidur di dekat onta Nabi dan Nabi mengeluarkan air liur atau iler. Dan ustadz tersebut menghukumi air liur iler yang keluar ketika tertidur itu hukumnya najis. Apakah benar perkataan ustadz tersebut? Ustadz tersebut mengambil hukum untuk orang yang tertidur ketika salat Jumat, maka wajib orang tersebut mengambil wudu karena membatalkan wudu. Ini enggak benar ya. Ini ustaz ngawur, tidak ada orang bilang iler membatalkan apa? Wudu ya. Ini enggak benar ustaz ini ya. Jangan diikuti. Tapi demikian kajian kita, insyaallah kita lanjutkan Selasa depan ya. Banyak pertanyaan yang bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.